Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat selalu ya, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kami dari kelompok 2 kelas akuntansi B 2018 akan memaparkan dari hasil diskusi kami mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada modul 2 praktikum auditing. Sebelumnya, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, saya sendiri Endah Tristiarini, NIM 721141826. Kemudian ada teman saya M. Said Agilesianto dengan NIM 721141829. Kemudian ada teman saya Putri Apriliani dengan NIM 721141804. Kemudian ada Nio Setia Saputri dengan NIM 721141893. Kemudian terakhir ada Ade Irawan dengan NIM 721141100. Sebelumnya kami akan membacakan instruksinya terlebih dahulu ya. Instruksi pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita yang bisa kita lihat pada buku 1 halaman 46 sampai 49. Kemudian yang kedua, cermati data halaman 51 sampai 58 beserta dokumen-dokumen pendukung di halaman 62 sampai 76. Kemudian yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Kemudian setelah kita memeriksa untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo, buka buku 2 pada halaman 24 yaitu tentang schedule piutang usaha. Nah, di halaman 24 ini nanti buatlah jurnal koreksi berdasarkan data pada halaman 56 sampai 57 yang berkaitan dengan piutang usaha. Tuliskan pada halaman 24 sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. Kami telah melakukan compliance test atas piutang usaha dengan memeriksa bukti penerimaan kas dengan mencocokkan pada buku penerimaan kas secara detail untuk bulan Desember 2018. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen. Yang kedua, pengawasan terhadap piutang yang telah jatuh tempo dan limit kredit. Untuk instruksi selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kedua yaitu berdasarkan pemeriksaan ditemukan. Pertama, jurnal 1. Berilah keterangan jurnal di bawah jurnal, nomor jurnal melanjutkan dari nomor jurnal model sebelumnya. Yang kedua, jurnal kedua, berilah keterangan jurnal di bawah jurnal. Terus yang ketiga, terdapat pelunasan piutang dengan menerima giro yang belum digulirkan yaitu PT bla 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 sebesar bla 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 jatuh tempo pada bla bla bla. Buku 2 halaman 10 sampai 16, data berdasarkan buku 1 halaman 17. Selanjutnya yang ketiga yaitu kami telah melakukan subsequence collection sampai dengan tanggal 28 Februari 2019. Lihat schedule EE. Postinglah jurnal koreksi yang telah dibuat yang berkaitan dengan akun piutang usaha ke schedule piutang usaha halaman 23. Tulislah nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang telah dibuat setelah saldo yang diposting. Contoh 20 juta rupiah. Berikan tanda cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa beserta tanggalnya. Oke, instruksi selanjutnya adalah buka halaman 25, isilah schedule daftar konfirmasi sesuai data konfirmasi pada halaman 56. A. Kolom hasil konfirmasi diisi dengan data halaman 11 buku 1. Contoh, PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Maka kolom hasil konfirmasi diisi NR yang artinya tidak ada jawaban, no replies, dan seterusnya. B. Kolom perbedaan diisi dengan jumlah nominal perbedaan hasil konfirmasi. C. Penerimaan setelah tanggal neraca diisi data dari halaman 57 pada tabel prosedur alternatif. D. Beri tanda R kecil di samping kolom saldo penerimaan setelah tanggal neraca. E. Lengkapilah pembuat, pemeriksa, dan tertanggalnya. Kemudian isilah schedule ringkasan hasil dan konfirmasi positif piutang usaha halaman 26 untuk hasil konfirmasi 1.
Isilah schedule ringkasan hasil dan konfirmasi positif piutang usaha halaman 37 untuk hasil konfirmasi 2. Kemudian, buka halaman 39, schedule penjualan. Buatlah catatan pemeriksaan untuk schedule penjualan. Instruksi yang selanjutnya yaitu tuliskan pada halaman 39 sebagai berikut. Catatan pemeriksaan. 1. Kami telah melakukan compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan nota pesanan dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Januari 2019. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pembelian diskon dan retur, serta kebenaran terhadap pelaporan PPN dalam SPN dan SSP. 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan sebagai berikut. Jurnal nomor, lihat schedule, diisi dengan nomor jurnal yang berkaitan dengan akun penjualan, dan seterusnya. 3. Setelah dilakukan coaching, penjualan telah dilakukan dengan cut-off yang relatif tepat. Lihat schedule PL-1. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Baik, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan instruksi dari teman saya. Di sini ada postinglah jurnal koreksi pada halaman 39 yang berkaitan dengan akun penjualan ke schedule penjualan halaman 38. Berikan tanda cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi pembuat, pemeriksa, dan tetangganya. Kemudian buka halaman 40 buku 2, isilah schedule uji pisah batas berdasarkan data uji pisah batas pada tabel halaman 67. Salinlah data pada halaman 67, berikan batas atau jarak satu baris saat menyalin transaksi antara tahun 2018 dan 2019. Lengkapi nama pembuat, pemeriksa, beserta tandanya. Kemudian buka halaman 41 buku 2, isilah schedule uji transaksi penjualan dan piutang bulan Desember sesuai data pada tabel halaman 57. Tandai checklist dan kolom bukti pendukung, otorisasi, dan voting. Lengkapi pembuat, pemeriksa, dan tandanya. Selanjutnya buka halaman 21, postinglah semua jurnal koreksi yang berkaitan dengan jenis akun piutangnya seperti usaha, afiliasi, dan lain-lain ke schedule piutang. Berikan data cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8. Lengkapi pembuat, pemeriksa, dan tandanya. Sekian penjelasan instruksi dari kelompok kami. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pengerjaan modul 2. Silahkan diperhatikan. Adapun informasi tambahannya, yang pertama, tabel prosedur alternatif halaman 57 adalah bagi konfirmasi piutang yang tidak menjawab atau NR dan tidak setuju atau RD. 2. Revisi buku 1 halaman 58 bagian catatan. Kurs BI 15.000 digantikan kurs BI yang benar yaitu 4.650. 3. Tanggal diuji pisah batas dan uji transaksi adalah 12 Januari sampai 12 Maret 2019. Sedangkan di schedule lainnya 10 Januari sampai 10 Februari 2019. 4. Untuk penulisan nominal di halaman 40 dan 41 adalah nilai penjualan berdasarkan data halaman 57. Data halaman 57 itu adalah nilai piutang atau penjualan dan PPN. Maka
jurnalnya yaitu penjualan di sebelah debit 10 juta rupiah, PPN keluaran di sebelah debit 1 juta rupiah, dan piutang usaha di sebelah kredit 11 juta rupiah. Untuk perhitungan PPN keluaran yaitu piutang usaha 11 juta rupiah dikali 100 per 110. Nah, untuk penjualannya yaitu piutang usaha dikurangi dengan PPN keluaran. Nah, untuk selanjutnya, jurnal selanjutnya yaitu dari PT Sejahtera. PT Sejahtera di mana dilakukan koreksi karena di tanggal 21 Januari itu menjawab tidak setuju karena ada pengembalian barang atau batal dikirim sebesar 22 juta rupiah ke gudang langganan dan akan dikirim kembali tanggal 1 Januari dikirim kembali tanggal 3 Januari 2019. Nah, begitu kita melakukan penjurnalan terhadap pengeluaran penjualan terlebih dahulu. Jurnalnya yaitu penjualan di sebelah debit 20 juta rupiah, PPN keluaran di sebelah debit 2 juta rupiah, dan piutang usaha di sebelah kredit 22 juta rupiah. Untuk perhitungan PPN-nya itu sama seperti yang PT katakan. Nah, selain itu kita juga melakukan penjurnalan terhadap persediaan barang dalam perjalanan dengan jurnal persediaan barang dalam perjalanan di sebelah debit XXX dan beban pokok penjualan di sebelah kredit XXX. Mengapa XXX? Karena persediaan tersebut belum dilakukan cek fisik atau pemeriksaan fisik oleh auditor, maka di jurnalnya masih XXX atau nominalnya belum diketahui. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang ketiga yaitu dari PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar itu tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2, namun terdapat dari hasil pemeriksaan kunci atas jurnal penjualan itu ditemukan bahwa pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan tanggal 22 Desember 2018 terjadi salah catat yang seharusnya 220 juta rupiah, dicatatnya hanya 22 juta rupiah. Maka dari itu kita harus melakukan penjurnalan terhadap PT Usaha Lancar, di mana kita mengeluarkan penjualan terdahulu dan memasukkan penjualan yang seharusnya nominalnya. Nah, untuk jurnalnya yaitu penjualan di sebelah debit 22 juta rupiah dan piutang usaha di sebelah kredit 22 juta rupiah. Itu untuk mencatat mencatat penjualan yang salah catat. Nah, selanjutnya untuk mencatat penjualan yang seharusnya dicatat yaitu dengan jurnal piutang usaha di sebelah debit 220 juta rupiah dan penjualan di sebelah kredit 220 juta rupiah. Jurnal yang selanjutnya yaitu dari PT Zebra Pratama, di mana PT Zebra Pratama menjawab pada 24 Januari itu tidak setuju karena terdapat kesalahan catat pada tanggal 27 Desember itu seharusnya pelunasan dari PT Lestari. Nah, sedangkan di tanggal 27 Desember itu PT Zebra Pratama melakukan pelunasan sebesar 15 juta rupiah. Namun karena itu untuk PT Lestari kita harus melakukan penjurnalan terhadap kesalahan catat tersebut, di mana kita mengeluarkan pelunasan dari PT Zebra dan memasukkannya pelunasannya ke PT Lestari. Nah, untuk itu jurnalnya yaitu piutang usaha di sebelah debit 15 juta rupiah dan kas di sebelah kredit 15 juta rupiah. Itu untuk pencatatan PT Zebra Pratama. Selanjutnya untuk pencatatan PT Lestari dengan memasukkan pelunasan piutangnya yaitu jurnalnya kas di sebelah debit 15 juta rupiah dan piutang usaha di sebelah kredit 15 juta rupiah. Jurnal yang selanjutnya yaitu untuk PT Orientasi, di mana PT Orientasi itu
dan tanggal diperiksa itu 10 Februari 2019. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pengerjaan di schedule piutang usaha milik PT Sukus, yaitu di halaman 23 buku 2. Nah, langsung saja ini tinggal posting dari jurnal yang sudah kita buat di halaman 24. Yang pertama ada PT Krakatau. PT Krakatau itu koreksi kredit sebesar 11 juta rupiah, sehingga per audit dari PT Krakatau yaitu 22 juta rupiah. Selanjutnya PT Merdeka tidak ada koreksi. PT Orientasi ada koreksi di kredit sebesar 11 juta rupiah, jadi PT Orientasi per audit tidak ada saldonya. Nah, untuk yang selanjutnya ada PT Lestari. PT Lestari terdapat koreksi di kredit 15 juta rupiah, sehingga per audit dari PT Lestari menjadi 44 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya PT Nuansa, PT Pelita, dan PT Kini tidak ada koreksi. PT Sejahtera ada koreksi di sebelah kredit yaitu 22 juta rupiah, sehingga per audit PT Sejahtera yaitu 85.871.500 rupiah. Selanjutnya PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar ada koreksi di debit dan di kredit, di mana di kredit itu merupakan piutang yang lalu yang salah catat yaitu 22 juta rupiah. Yang selanjutnya di debit itu nominal yang seharusnya piutang dari PT Usaha Lancar yaitu 220 juta rupiah. Jadi per audit dari PT Usaha Lancar yaitu 588.989.140 rupiah. Untuk yang selanjutnya koreksi kredit 1.500.000 dari PT Wahana menjadi 150 juta rupiah per audit dari PT Wahana. Untuk yang selanjutnya PT Rimba tidak ada koreksi. PT Tempo ada koreksi di sebelah kredit, sehingga PT Tempo per audit tidak ada saldonya. Untuk selanjutnya PT Zebra Pratama. PT Zebra Pratama terdapat koreksi di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah, sehingga PT Zebra Pratama per audit saldonya adalah 70 juta rupiah. Yang selanjutnya PT Zeira. PT Zeira terdapat koreksi di sebelah kredit yaitu 400.000 rupiah, sehingga per audit dari PT Zeira yaitu 158.600.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya mulai dari Corebox Ins, Equi USD, Royal Ins, dan Equity USD itu tidak ada koreksi seperti itu. Nah, lalu kita lakukan cross chain terhadap jumlah-jumlah yang ada. Nah, selain itu ada dibuat oleh diisi nama kalian, selanjutnya diperiksa oleh Dim Jati. Untuk tanggalnya, tanggal dibuat yaitu 10 Januari 2019 dan diperiksa tanggal 10 Februari 2019. Seperti itu untuk pengerjaan halaman 23 terkait schedule piutang usaha. Kalau teman-teman masih semangat kan? Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman 25 buku 2 ya. Sebelum kita membahas tentang hasil konfirmasinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kode yang kita gunakan pada saat menulis hasil jawaban atas konfirmasi. Bisa kita lihat pada buku 1 halaman 11, yaitu misal CB atau confirming balance untuk jawaban konfirmasi yang cocok. Kemudian untuk RD atau reporting difference, yaitu untuk jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Kemudian NR, no replies, untuk tidak ada jawaban. Misalnya 1 PT Krakatau yang beralamat di Jalan Selat Bunda nomor 11 Tangerang, jumlah perkelahian 33 juta. Hasil konfirmasi 1 dan 2 sama-sama NR. Mengapa NR? Bisa kita lihat pada buku 1 halaman 56, yaitu pada bagian konfirmasi dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta jika hasil sebagai berikut. Kondisi pertama,
PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, sehingga bisa kita tahu di halaman 11 tadi jika tidak ada jawaban maka kita menulis kodenya NR. Kemudian yang kedua PT Merdeka, hasil konfirmasi 1 RD, hasil konfirmasi 2 tidak ada. Mengapa? Karena bisa kita lihat pada halaman 56 di buku 1 pada poin 2, PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.960 dengan selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, kenapa itu tertulis konfirmasi 1? Karena konfirmasi dikirim pada tanggal 14 Januari itu untuk konfirmasi 1, sehingga pada bulan Januari itu masih termasuk pada konfirmasi 1. Sedangkan jika itu pelunasan atau misalnya itu konfirmasi terjadi pada bulan Februari, itu berarti terjadi untuk konfirmasi 2 gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga PT Orientasi, bisa kita lihat pada buku 1 halaman 57 poin 13 yang berbunyi PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Nah, bisa kita tulis juga NR untuk konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 ya. Kemudian PT Lestari bisa kita lihat pada buku 1 halaman 56 pada poin 5, yaitu yang berbunyi PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, sehingga bisa kita tulis untuk konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 kodenya NN. Kemudian yang kelima ada PT Nuansa. PT Nuansa bisa kita lihat pada buku 1 halaman 56 yang berbunyi PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Sama halnya dengan PT Lestari, untuk konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga kita tulis NR. Kemudian untuk PT Pelita, untuk PT Pelita bisa kita lihat pada poin 4 yang berbunyi PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak. Oke, setelah kita menganalisis untuk hasil konfirmasi yang dikasih pada NR, RD, atau CB, tadi kan kita baru sampai PT Lestari ya, biasanya itu untuk PT-PT selanjutnya sama kok. Misalnya yang terakhir ya, PT Nuansa itu kan juga NR. Bisa kita lihat juga pada halaman 56 jika PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, artinya no reply, maka kita tulis dengan kode NR. Untuk PT selanjutnya sama, bisa kita analisis dulu, terus kita cocokkan itu termasuk untuk hasil konfirmasinya dikasih kode apa. Kemudian next untuk perbedaan. Kenapa di perbedaan 1 dan 2 itu yang diisi hanya perbedaan 1? Bisa contoh kita isi buat PT Merdeka ya. PT Merdeka bisa kita lihat pada buku 1 halaman 56 pada poin 2. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 90.960 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Nah, itu termasuk dalam konfirmasi 1. Kenapa? Karena piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019, sehingga yang kita garis bawahi adalah tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta, sehingga perbedaannya itu adalah sebesar 10 juta. Nah, untuk PT Sejahtera, PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, dan PT Zera juga sama. Nah, kemudian untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan tanggal 20 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ya. Nah, itu kita fokus aja ke halaman 57 pada buku 1 pada prosedur alternatif yang dilakukan atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak disetujui dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai tanggal 28 Februari 2019. Setelah kita posting semua di dalam buku 2 halaman 25, setelah itu kita kasih kode R.
atau yang menyatakan periksa bukti penerimaan atau bank sudah selesai. Selanjutnya, mengisi schedule ringkasan hasil dan konfirmasi positif piutang usaha. Pada halaman 26 ini untuk konfirmasi yang pertama. Kita bisa lihat tabelnya. Ada saldo menurut konfirmasi. Jumlah konfirmasinya itu ada 2, yaitu PT yang menjawab setuju atau menerima saldo yang dikonfirmasi telah cocok. Jumlahnya tidak ada karena cocok. Kemudian selisih yang dilaporkan, hasil konfirmasinya ada 7. 7 perusahaan yang menjawab tidak cocok dengan saldo yang dikonfirmasikan. Jumlahnya di sini ada Rp217.331.500 hasil dari penjumlahan PT Merdeka, PT Sejahtera, dan PT Rimba yang diambil dari kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 halaman 25. Kemudian selisih dengan pembukuan klien, jumlahnya adalah 11.773.641.740 rupiah. Ini hasil dari total piutang dikurangi hasil konfirmasi yang tadi. Kemudian kembali melalui pos, jumlah konfirmasinya 0, menurut rupiah juga 0, yang tidak kembali 0, menurut rupiah jumlahnya juga 0. Total yang dikirim 9, dari yang menjawab setuju dan yang menolak ada 7. Totalnya yang dikirim 9, jumlahnya adalah 217.331.500. Kalau kita ketahui total piutang usaha PT Sulus ini sebesar 11.090.973.240 rupiah. Lalu untuk menghitung persentase tahun berjalan, rumusnya yaitu dengan cara jumlah konfirmasi menurut rupiah dibagi total piutangnya. Jangan lupa lengkapi kolom dibuat, yaitu nama kita, tanggal 10 Januari 2019, diperiksa oleh Dim Jati tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya ke halaman 37, masih tentang schedule ringkasan hasil dan konfirmasi positif piutang usaha yang konfirmasi 2. Kita bisa lihat tabelnya. Saldo menurut konfirmasi, jumlah konfirmasinya ada 1, yaitu PT Pelita yang menjawab setuju atau cocok dengan saldo yang dilaporkan. Selisih yang dilaporkan hasil konfirmasinya tidak ada, 0. Kemudian kembali melalui pos itu 0, tidak kembali atau no reply ada 6 perusahaan. Jadi total yang dikirim semuanya 7. Kemudian kita tahu total piutang usaha PT Sulus ini ada 11.990.973.240 rupiah. Kemudian jumlah menurut rupiah, saldo yang menurut konfirmasi ini 0, selisih yang dilaporkan hasil konfirmasinya 0, selisih dengan pembukuan klien, jumlah rupiahnya itu ada 11.315.109.100 rupiah. Dari total piutang usaha dikurangi jumlah rupiah total yang tidak kembali, dari mana angkanya sebesar 670.864.140 rupiah ini dari penjumlahan pada kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019 pada halaman 25 itu, selain PT Merdeka, PT Sejahtera, dan PT Rimba, itu hasilnya sebesar 675.864.140 rupiah.
Untuk presentase tahun berjalan masih sama, rumusnya dengan jumlah konfirmasi menurut rupiah dibagi dengan total piutang. Di sini presentase tahun berjalan saldo menurut konfirmasi 0, hasil konfirmasi 0, selisih dengan pembukuan sebesar 94,36%, yang kembali melalui pos 0 tidak kembali setahun berjalannya itu sebesar 5,64%. Total piutang usaha semua 100%. Jangan lupa melengkapi dibuat oleh nama kita tanggal 10 Januari 2019, diperiksa oleh Dimjati tanggal 10 Februari 2019. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan pada halaman 39 mengenai schedule penjualan. Sebelumnya kan kita tadi udah membuat jurnal koreksi atas piutang usaha. Nah, di dalam piutang usaha itu kan juga terdapat dari penjualan juga. Nah, di halaman 39 ini sebenarnya kita itu posting saja dari halaman 24 yang berkaitan dengan penjualan. Yang berkaitan dengan penjualan nanti kita posting ke halaman 39 seperti itu. Sebelumnya pada halaman 39 ini kita disuruh lakukanlah compliance test dan substantif test atas penjualan secara bersamaan dengan memeriksa faktur penjualan, surat jalan, dan nota pesanan dengan mencocokkan dengan buku penjualan secara detail untuk bulan Januari 2019. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, kebenaran jurnal dan kelengkapan dokumen, kemudian pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, pemberian diskon dan retur, kemudian yang terakhir kebenaran terhadap pelaporan PPN dalam SPM dan SSP. Untuk halaman 39 ini, jurnal yang termasuk di dalam schedule penjualan meliputi yang pertama, yaitu pada jurnal 1, pada saat koreksi atas vouching PT Krakatau. Mengapa? Karena bisa kita lihat di dalam pada halaman 56, yaitu pada berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan ditemukan jurnal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231 tercatat 2 kali. Nah, karena ini kan terjadi double entry ya, sehingga kita harus melakukan koreksi supaya kita tidak melakukan pencatatan sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita melihat pada halaman 56, kita lalu mencermati pada halaman 66, yaitu pada faktur penjualan pada PT Krakatau. Jurnalnya pun sama, itu kan ada PPN-nya juga toh, sehingga jurnal yang bisa kita tulis yaitu penjualan debit 10 juta, kemudian PPN keluaran debit 1 juta, kemudian piutang usaha kredit 11 juta. Itu untuk PT Krakatau. Kemudian yang kedua, untuk mencatat pada PT Sejahtera. Nah, bisa kita lihat pada buku halaman 56 di buku 1, yaitu pada poin 9. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp855.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup, dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Di PT Sejahtera ini kita melakukan jurnal sama dengan halaman 24, yaitu jurnal nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut jurnalnya. Penjualan debit 20 juta, PPN keluaran debit 2 juta, piutang usaha kredit 22 juta. Nah, itu juga bisa kita lihat pada faktur penjualan halaman 67 pada buku 1. Itu kan juga terdapat PPN juga toh, sehingga kita juga menulis PPN-nya. Terus, kenapa ada persediaan barang dalam perjalanan dan beban pokok penjualan tapi tidak ada nominalnya?
Itu disebabkan karena kita belum tahu nominalnya itu berapa, sebab itu kan masih proses pengiriman barang yang dilakukan pada tanggal 3 Januari, sehingga kita hanya menunggu jurnalnya saja tanpa ada nominalnya. Kemudian yang terakhir, PT Usaha Lancar, yaitu dengan jurnal penjualan debit 22 juta, piutang usaha kredit 22 juta. Gunanya kita untuk menutup akun piutang terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada PT Usaha Lancar bisa kita lihat pada halaman 56.1 berbunyi, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan EC nomor 126. Terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Nah, sehingga sebelumnya kita harus menutup piutang usaha sebesar 22 juta dulu. Setelah itu kita koreksi untuk menjadi jurnal yang benar, yaitu piutang usaha debit 220 juta, penjualan kredit 220 juta. Terima kasih. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat paham dan semoga kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Oke teman-teman, kita lanjut pada slide 16, yaitu lanjutan dari halaman 39. Setelah kita vouching atau melakukan pemeriksaan terhadap schedule penjualan, lalu kita akan melakukan cut off yang tepat, yaitu lihat schedule PL1. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari schedule penjualan ini adalah, menurut pendapat kami, saldo penjualan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Terima kasih. Oke, selanjutnya pada tabel halaman 38 buku 2 kita memposting jurnal yang telah dikoreksi pada halaman 39. Penjualan debit 52 juta, kreditnya 220 juta. Per audit 42 miliar 880 juta 87 ribu. Retur penjualan per klien minus 125 juta 253 ribu. Debit kredit tidak ada koreksi, per audit tetap 125 juta 253 ribu. Total per klien yaitu 42 miliar 586 juta 834 ribu. Total per audit 42 miliar 754 834 ribu. Klien PT Sukus, schedule penjualan dibuat oleh nama kalian, diperiksa oleh tim Jati, tanggal dibuat 10 Januari 2019, tanggal diperiksa 10 Februari 2019, indeks PL1 periode 12 Desember 2018. Oke, selanjutnya yaitu schedule uji pisah batas penjualan pada halaman 40 buku 2. Data yang diambil adalah dari buku 1 halaman 57 tabel paling bawah, dan dokumen-dokumen yang diperiksa ada pada halaman 62 sampai 76 buku 1. Untuk surat jalan sudah jelas, tanggal, nomor, faktur penjualan sudah jelas, tanggal dan nomor, nama pelanggan sudah jelas, jumlahnya yaitu dari tabel halaman 57 buku 1 itu adalah jumlah piutang. Nah, ini kita mencari jumlah penjualannya saja. Jadi piutang itu ada PPN 10%. Jadi dari jumlah piutang tersebut kita kurangi PPN 10%. Jadi jumlah penjualan bersih. Untuk tanggal pencatatannya sudah jelas. Catatan pemeriksaan. Syarat pengiriman barang adalah FOB destination point. Penjualan dicatat, pendapatan diakui saat penyerahan barang kepada pelanggan. Kesimpulan pemeriksaan, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa penjualan sudah dicatat dalam periode yang benar. Vouching, periksa surat jalan, faktur, dan perhitungan matematikanya.
Selain itu, diperiksa pencatatan buku penjualan dan dibukukan ke kartu piutang dan kartu stok. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan pada instruksi selanjutnya, yaitu pada halaman 41 di buku 2. Kita di sini disuruh mengisi schedule uji transaksi penjualan dan piutang pada bulan Desember sesuai data pada tabel halaman 57. Sebelumnya kita membuka halaman 57 di buku 1. Di paling bawah itu ada tabel seperti pekerjaan di nomor 40 tadi. Kita di sini tinggal hanya menyalin saja seperti data nomor faktur yang dibutuhkan di tabel 41, yaitu ada surat jalan, tanggal dan nomor, faktur penjualan, tanggal dan nomor, nama pelanggan serta jumlahnya. Nah, kita tinggal menyalin bebas, kita mau menyalin dari halaman 57 atau dari halaman 40. Dan kemudian untuk jumlah yang sama tadi seperti halaman 40, itu disarinya itu penjualannya dikali PPN terlebih dahulu, karena nominal penjualan yang tertulis di halaman 57 itu belum termasuk PPN. Nah, kemudian selanjutnya mengisikan kotak tanda checklist pada kolom bukti pendukung, otorisasi, voting, buku penjualan, kartu dan kartu piutang. Nah, di situ tombol checklist tersebut digunakan ya untuk mengasumsikan bahwa auditor itu sudah mengecek bukti pendukung, otorisasi, voting, buku penjualan dan kartu piutang tersebut. Jadi untuk menandai ya kita berikan tanda checklist pada kolom-kolom tersebut. Kemudian selanjutnya mengisi nama pemeriksa, nama pembuat dan tertanggalnya, sama seperti halaman 40 tadi. Sekian penjelasan dari instruksi di halaman 41 di buku 2. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan instruksi selanjutnya pada halaman 21 di buku 2. Nah, pada instruksi 21 di halaman 21 ini kita disuruh memposting semua jurnal koreksi yang berkaitan dengan jenis akun piutangnya seperti usaha, afiliasi dan lain-lain ke dalam schedule piutang. Nah, pada halaman 21 kali ini kita hanya mengisikan kolom pare debit dan kredit dengan melihat tabel di halaman 23, yaitu pada kolom total jumlah semua pare di debit dan di kreditnya, yaitu di sana sudah disebutkan total semuanya, yaitu pada kolom debit kita tinggal menyalin saja, yaitu sebesar 235 juta rupiah, dan di kolom kredit yaitu sebesar 97.900.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung total berauditnya, yaitu pada total usaha yaitu sebesar 12.128.073.240 rupiah, dan total afiliasinya 0 dikarenakan tidak ada afiliasinya. Kemudian total lain-lain yaitu sebesar 85 juta rupiah. Selanjutnya kita menghitung total berauditnya yaitu sebesar 12.213.733.240 rupiah. Tidak lupa kita memberikan tanda cross voting dan voting pada seperti pada contoh buku halaman di buku 1 halaman 8 pada penjumlahan ke bawah dan ke samping. Nah, selanjutnya kita melengkapi nama pembuat, nama pemeriksa dan tanggalnya seperti tabel sebelumnya. Sekian penjelasan instruksi di halaman 21 kali ini, dan ini merupakan instruksi yang terakhir. Kelompok kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui forum BGC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.